Demo penolakan kenaikan harga BBM terus terjadi. Di sisi lain perlu ketepatan penerima bantuan sosial pengalihan subsidi BBM. Kita bahas bersama Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Priyono. Selamat petang Pak Riden, Pak Edi. Selamat petang. Pak Riden, sudah tersuarakan semuanya kah tadi saat demo di DPR, apa saja intinya? Halo ya Mbak. Ya, Pak Riden, apa saja tadi yang sudah disuarakan, tuntutannya intinya yang ingin disampaikan ke DPR, tapi belum sempat bertemu dengan pimpinan DPR ya? Ya, terima kasih. Ya memang hari ini kami Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama dengan kawan-kawan Federasi Serikat Pekerja lain, ya tergabung dengan KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia. Kami melakukan aksi di seluruh Indonesia sebetulnya. Memang untuk Banten, DKI, Jabar kami pusatkan di gedung DPR RI, tapi di luar itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Kepri, Sulawesi, Kalimantan, mereka di kantor gubernur masing-masing dan juga kantor DPRD. Ya, DPRD maksud saya. Nah, maksud kami adalah bagi kami buruh ini sudah mendapatkan pil pahit kembali, ya, di mana pada saat pandemi COVID-19 kemarin kami banyak sekali yang ter-PHK, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian sekarang pandemi sudah lebih baik, ya, pandemi sudah mulai kondusif. Kemudian kami sekarang dihadiahi, ya bahasa kami dihadiahi ya, karena ini pada posisi lagi-lagi kami sangat-sangat sulit sekali karena dampak daripada kenaikan BBM ini berimbas kepada tidak hanya soal transportasi, tapi juga konsumsi dan juga tempat tinggal kami. Karena anggota kami, para pekerja itu masih mayoritas itu dia kos atau kontrak. Baik. Ya. Nah, kemudian tadi kami di gedung DPR RI memang sengaja kami tidak minta masuk audiens ke dalam, tapi yang kami minta adalah anggota DPR RI yang keluar yang menemui kami untuk menyampaikan kepada peserta aksi, jelaskan kenapa pemerintah dan DPR tentu menyetujui kembali dinaikannya BBM. Oke, baik. Ya, silakan. Ya, tapi tadi dorongan betul ya, ingin mendorong ada panja dan pansus, tapi tidak tersampaikan begitu, tidak ditemui ya oleh anggota DPR. Tidak ditemui. Oke, saya ke Pak Edi. Tadi ini dianggap pil pahit kebijakan kenaikan harga BBM dan juga ada usulan untuk dibuatnya panja atau pansus di DPR. Tanggapan Anda? Ya, kalau mengenai pil pahit, ya pemerintah juga memahami ya, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini kan bukan kebijakan yang mudah ya, yang dengan enteng diambil ya, dan ini diambil karena sebagai pilihan terakhir, artinya sudah tidak ada alternatif lain yang lebih baik karena kita menghadapi beban anggaran yang demikian berat yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan juga oleh beberapa pejabat terkait lainnya. Nah, mengenai penolakan, saya kira di satu sisi pemerintah memang berharap masyarakat memahami, gitu, tapi di sisi lain juga kita menghormati ada hak konstitusi ya, ada hak menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Yang penting mohon dijaga supaya tidak terjadi anarkisme ya, supaya tidak anarkis. Sejauh itu saya kira pemerintah sih memahami ya. Jadi kalaupun pemerintah mengambil kebijakan ini bukan sesuatu yang mudah untuk diambil dan ini merupakan alternatif terakhir yang terpaksa diambil. Oke, alternatif terakhir ini diambil karena dianggap subsidi BBM selama ini diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima subsidi BBM itu, Pak Riden. Dengan pengalihan ke bansos, Anda lihat ini jadi solusi? Ya, tentu bansos yang kita ketahui sekarang faktanya adalah hampir semua menteri sosial itu kena kasus korupsi KPK, ya. Jadi kami justru khawatir dengan sekarang dialihkannya ini menjadi BLT, itu tanda petik ya, diduga nanti akan menjadi banjakan. Kenapa Anda pesimistis soal ini? Faktanya begitu, ya. Hampir semua mensos
kena kasus korupsi. Jadi kami khawatir sekali justru pengalihan ini justru bukan solusi kalau menurut kami. Hitung-hitungan kami seperti ini, Mbak, ya. Sekarang kami para buruh dikasihkan tanda petik gula-gula sebesar Rp600.000, ya. Nah, hitungan sederhana saja, ya, pertalit sekarang naik Rp2.350, ya. Nah, 1 minggu yang anggota kami yang menggunakan sepeda motor itu rata-rata 3 kali dia mengisi bensin. Berarti dalam 1 minggu saja udah 10.000 dikali 30.000 1 minggu. 1 bulan saja sudah 120.000 dia bantuan yang tadi BLT itu ya untuk konsumsi bensin. Itu hanya untuk beli bensinnya saja. Belum dampak daripada kenaikan harga sembako dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tanyakan ke Pak Edi. Soal kita bahas satu-satu dulu, Pak Edi tadi. Jaminannya apa? Bansos ini bisa tepat sasaran dan tepat guna, termasuk melindungi daya beli masyarakat dengan kenaikan harga BBM seperti yang dikhawatirkan Pak Riden tadi, Pak Edi. Sebenarnya kebijakan ini bukan kemudian semata-mata karena tidak tepat sasaran ya. Sebenarnya bukan hanya itu. Karena kalau tidak tepat sasaran itu kan dari awal kita sudah tahu bahwa kalau subsidi diberikan dalam bentuk subsidi barang, di mana harga barang dibuat menjadi lebih murah daripada yang seharusnya, siapapun bisa membeli, itu pasti kemungkinan salah sasarannya besar. Nah, ketika itu melibatkan anggaran yang tidak terlalu besar, itu oke lah gitu kan tidak dipermasalahkan selama ini kan. Tetapi ketika terjadi perubahan-perubahan di dunia, ketika harga minyak naik dan sebagainya, sehingga beban anggaran menjadi sangat tinggi. Nah, ini kemudian memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kita tahu tidak akan disukai oleh siapapun, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, mengenai tepat sasaran, ini kan problemnya kan begini kan. Yang kita khawatirkan sebenarnya kan kelompok menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu ketika terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah berusaha untuk meminimalkan dampak khususnya bagi kelompok menengah ke bawah dengan adanya beberapa bantuan yang tadi disebut. Paling tidak ada 3 yang tadi disebut, ya, ada BLT tunai, ada bantuan subsidi upah, kemudian bantuan yang dari Pemda. Di luar bantuan sosial yang selama ini memang sudah rutin diberikan kepada kelompok miskin atau rentan miskin seperti PKH dan BPNT. Nah, tadi Pak Riden dikatakan Pak Edi, ini kan tambahan bansos. Dianggap ini bisa melindungi daya beli atau tidak dengan tambahan ini di luar bansos yang sudah ada sebelumnya? Menurut fakta di lapangan, rasa-rasanya tidak. Kenapa? Karena khususnya kami ya sebagai buruh, yang perlu diketahui Pak Edi, kami 3 tahun terakhir itu UMK tidak naik. Ya, upah minimum kota kabupaten sebagai net ya jaring pengaman upah itu di pemerintah tidak menaikkan. Bahkan sekarang Kemenaker juga sudah statement untuk 2023 itu pun karena menggunakan PP 36 upah saya hampir yakin pasti bahwa upah UMK tidak naik. Nah, kalau UMK saja tidak naik, kemudian bensin terus dinaikkan, ya, saya rasa ini para ekonom juga mengatakan dampak inflasinya. Nah, tadi sekali lagi saya katakan 600.000 itu untuk konsumsi bensinnya saja itu hanya bisa untuk 3-4 bulan. Itu hanya untuk konsumsi bensinnya. Belum berdampak kepada kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat tidak solutif ya, dalam hal ini. Baik, terakhir Pak Edi, bagaimana tadi untuk menjawab kekhawatiran UMK-nya tidak naik begitu dan dikhawatirkan ada inflasi. Kalau misalnya jaring pengamannya saja tidak ada dengan bansos, apakah cukup? Ya, kita nggak mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak ada dampaknya sama sekali ya. Dampaknya tentu ada dan itu kita harus akui ya. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan dampak khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Bukan menghilangkan dampak ya, kita meminimalkan dampak. Bahwa dampaknya ada, kita nggak menafikan itu ya. Kita jujur mengakui bahwa dampaknya pasti ada. Dan ini adalah pil pahit yang kita harus telan untuk semua, saya kira ya, bukan hanya sekelompok tertentu ya, kita semua termasuk pemerintah sendiri. Kita tahu kok bahwa banyak masyarakat yang tidak suka dengan kebijakan ini. Oleh karena itu kita harapkan bahwa situasi ke depan akan lebih baik daripada saat ini sehingga kita bisa membuat kebijakan yang baik. Karena ini kan juga terbuka kemungkinan untuk adanya perubahan dalam arti kan selama ini kan juga harga BBM bersubsidi kan bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Tapi memang untuk saat ini kebijakan pemerintah adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Baik. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa lebih baik.
kita pantau kalau ada bantuan sosial harus sampai ke yang berhak dan tadi yang penting melindungi daya beli masyarakat di tengah himpitan ekonomi. Terima kasih Pak Riden Hatam Aziz, terima kasih Pak Edi Priyono telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.